Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi masa pandemi ini. Hari ini bersama Bu Sandi, kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengenal teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Oke, langsung saja. Teks prosedur. Sehari-hari dalam berkegiatan, kita akan melakukan salah satunya belajar, kemudian membantu orang tua, berdoa, bersepeda, ataupun bersosialisasi bersama masyarakat. Nah, itu semua kita pasti akan membutuhkan sebuah petunjuk yang benar untuk dilaksanakan. Oke. Selain petunjuk, kita akan membutuhkan kiat, tips, resep, cara jitu. Itu semua bisa kita bahas melalui teks prosedur sebagai pemandu. Apa sih maksudnya? Oke, kita bahas ya. Pengertian dan isi teks prosedur. Apa itu prosedur? Sebelumnya pembelajarannya adalah mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang kedua, mampu mengonstruksi tahapan-tahapan teks prosedur. Mengonstruksi teks prosedur merupakan kegiatan untuk menemukan susunan atau model dari teks prosedur, yaitu berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Oke, ini masuk dalam KD 3.1. Oke, Berikutnya di sini ada kapmiseda. Di mana biasanya kita menemukan teks prosedur? Nah, ada di bungkus-bungkus atau kemasan produk makanan, SOP perusahaan, atau petunjuk-petunjuk dalam tempat-tempat pelayanan publik. Sekarang kita akan membahas mengenai 4 konsep, yaitu apa teks prosedur, mengapa prosedur dibuat, apa saja jenis teks prosedur, dan bagaimana bentuk teks prosedur. Oke. Yang pertama, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu jenis teks yang berisi paparan penjelasan cara membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur bertujuan memberikan panduan atau petunjuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil maksimal. Masuk dalam teks eksplanasi yang berisi penjelasan tentang proses atau tahap-tahap melakukan sesuatu. Oke, lanjut. Mengapa teks prosedur perlu dibuat? Perlu dibuat karena ini bermaksud untuk membantu atau memudahkan orang melakukan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Ini tata cara membuat Indomie mie goreng. Bagaimana caranya dari kemasan kita bisa membuat mie digoreng, terus kemudian jadi masakan. Nah, kompleks yang dimaksud di sini adalah memerlukan banyak tahap atau langkah yang saling berhubungan. Mematikan kompor gas, menyalakan radio, cara membuka pintu rumah, tidak termasuk prosedur kompleks sehingga tidak lazim dibuatkan teks panduannya. Karena semua orang sudah bisa ya. Oke, bayangkan sekarang bagaimana jadinya apabila petugas medis penanganan COVID-19 saat melepas baju APD tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Oke. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Secara umum, teks prosedur dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu cara menggunakan atau mengoperasikan suatu alat. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua, cara membuat sesuatu atau membuat paspor, membuat bakso bisa juga ya. Oke. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan, mengatur atau mengelola sesuatu, baik pekerjaan,
hobi, dan lain-lain. Oke, contohnya tips menghilangkan ketombe, cara menarik perhatian lawan jenis, biasanya ini remaja-remaja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu Sandi menggolongkan lagi jenis teks prosedur. Ada prosedur sederhana, hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya cara menghidupkan setrika. Oke, dia tidak butuh tahapan-tahapan yang panjang. Kemudian yang kedua, teks prosedur kompleks, berisi banyak langkah-langkah dan biasanya langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada tiap tahapan. Contohnya prosedur pembuatan EKTP secara online. Oke. Yang ketiga, teks prosedur protokol, atau yang langkahnya boleh tidak urut tapi tujuannya tetap tercapai dengan baik. Contohnya pembuatan mie instan. Ketika kita membuat mie instan, tidak perlu urut mana bumbunya dulu atau mie direbus dahulu, tetap akan menjadi mie instan. Oke, itu namanya teks prosedur protokol. Tidak urut tidak apa-apa, yang penting mie instannya jadi. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Bagaimana wujud teks prosedur itu? Yuk kita kenali bagian-bagiannya. Nah, di sini Bu Sandi punya cara membuat KTP. Tadi ini termasuk apa? Prosedur kompleks, di mana di dalam tahapan-tahapan itu mempunyai tahapan-tahapan lainnya. Ya, bisa kita cermati, dibaca dalam hati, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP adalah dan seterusnya sampai setelah masa perekaman data. Nah, pada bagian atasnya itu judul. Judul ini biasanya merupakan langkah, cara, tahap, tips. Itu ditunjukkan dalam judul. Kemudian yang kedua, pernyataan umum, berisi informasi umum seperti barang apa yang akan dibuat, alasan barang perlu dibuat, atau manfaat barang dibuat. Kemudian yang ketiga, material, berisi tentang alat atau bahan yang diperlukan. Bagian ini tidak selalu ada karena menyesuaikan jenis teks prosedur yang dibuat. Jadi ada yang tidak ya. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah, bagian inti dari teks prosedur yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya mendapatkan suatu barang. Oke. Yang kedua, cara mengurus visa. Nah, ada 2 paragraf, langsung kita analisis. Yang pertama ada pernyataan umum. Secara umum, visa merupakan tanda bukti izin untuk berkunjung dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Di sini langkah-langkah tidak ditunjukkan penomoran, tidak ada nomor 1, 2 dan seterusnya. Tapi ketika kita baca, di situ ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh pihak yang sedang mengurus visa. Pertama, kedua, ketiga di situ ya, yang di garis miring, hurufnya miring, bisa dilihat. Oke, lanjut. Teks prosedur sangat penting keberadaannya, yakni sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk. Oke, benar ya? Nah, kalau kita sesuai petunjuk, kita akan bahagia, mudah, karena akan berhasil melakukan sesuatu hal. Bisa mengajar dengan baik, bisa mempresentasikan dengan baik, dan akan sukses tercapai tujuannya. Ini tujuan yang dikonsep oleh Bu Sandi. Di sini saya mengkonsep ada 4, bahwa petunjuk hidup bahagia, jauh dari kebosanan dan sebagainya. Nah, ini bisa melalui tercapainya harapan-harapan secara benar dan efektif. Nah, kalau kita menggunakan petunjuk penggunaan peralatan elektronik, tujuannya peralatan tidak rusak, tidak membahayakan. Kemudian petunjuk melamar pekerjaan, menulis surat, berpidato, itu perlu untuk pelaksanaannya agar lebih mudah atau terhindar dari kesalahan. Yang keempat, kita butuh petunjuk
Pembuatan makanan, resep, pakaian, dan sebagainya itu untuk apa? Ya, untuk tujuannya adalah makanan menjadi enak dan cepat dalam penyajiannya. Jadi, sekarang tujuan dibuatnya teks prosedur adalah untuk mempermudah segala hal. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Apa yang Bu Sandi sampaikan hari ini tolong dirangkum di buku tugas masing-masing. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.